Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzalifah dengan ujung NIM 056. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Potensi Ekstrak Daun Senduduk atau Melastoma malabetricum Linn sebagai antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus, yang ditulis oleh Delvia Savitri et al. Pada tahun 2021 dari jurnal Chemical et Natura Acta. Selanjutnya, masuk pada bagian pendahuluan. Tumbuhan senduduk atau Melastoma malabetricum Linn tersebar luas di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai obat keputihan, diare, bisul, cacingan pada anak-anak serta luka bakar. Berdasarkan penelitian dan Lani et al. Pada 2015, tumbuhan senduduk memiliki metabolit sekunder seperti saponin, tanin, terpenoid, flavonoid, dan fenolik. Senyawa saponin dan tanin memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Savitri DKK pada 2020, ekstrak daun senduduk memiliki aktivitas antibakteri sebesar 11 ml dan 19 mm pada konsentrasi 20% dan 80% terhadap Escherichia coli, sedangkan pada S. aureus memiliki zona hambat sebesar 21,3 mm dan 12,6 mm pada konsentrasi 20% dan 80%. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas antibakteri pada ekstrak daun senduduk. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui metabolit sekunder serta aktivitas antibakteri pada ekstrak daun senduduk. Selanjutnya ada bahan dan metode. Alat bahan yang digunakan yaitu serbuk daun senduduk, Aquades, aseton nutrien agar, DMSO atau dimetil sulfohid, kultur bakteri S. aureus, kultur bakteri P. aeruginosa, FeCl 35%, FeCl 31%, serbuk Mg, larutan amil alkohol 1:1, alkohol 96%, HCl2N, reaksi Lieberman-Burchardt, reaksi Mayer dan reaksi Wagner, dan H2SO4. Serta alat yang digunakan yaitu blender, botol kaca, labu Erlenmeyer 50 ml, gelas kimia 50 ml, cawan petri, dan spatula. Pada bagian metode, yang pertama dilakukan adalah preparasi sampel. Daun senduduk diperoleh dari Desa Sangku, Kabupaten Bangka Barat. Sampel dikeringkan di bawah sinar matahari, sampel di blender dan diayak hingga menghasilkan serbuk daun senduduk. Selanjutnya diekstraksi secara maserasi. Lalu, serbuk daun diambil 200 gram, dimaserasi dengan pelarut aseton sebanyak 2 liter selama 3 hari. Setelah itu, disaring dan difiltrat dipekatkan menggunakan rotary evaporator vakum hingga diperoleh ekstrak kental. Rendaman ekstrak dihitung dengan persamaan persen rendaman sama dengan W1 per W0 dikali 100%, dengan keterangan W0 sama dengan serbuk awal dan W1 adalah berat ekstrak. Selanjutnya ada uji fitokimia. Pada uji flavonoid, ekstrak 10 mg 0,1 mg serbuk Mg dan larutan amil alkohol 1:1 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan alkohol 96% sebanyak 4 ml, dan uji dikatakan positif jika larutan berubah warna menjadi kuning, jingga, dan merah. Pada uji tanin, ekstrak 10 mg dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan diteteskan FeCl 35%, 3 tetes. Uji dikatakan positif jika larutan berubah warna menjadi hijau kehitaman. Pada uji fenolik, ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, diteteskan FeCl 1%, 3 tetes. Dikatakan positif jika berubah warna menjadi hijau hingga merah. Pada uji steroid dan terpenoid, 10 mg ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, diteteskan reaksi Lieberman-Burchardt. Uji steroid dikatakan positif jika berubah warna menjadi biru atau hijau. Pada uji terpenoid dikatakan positif jika terbentuk cincin violet atau kecoklatan jika ditambahkan kloroform. Kemudian pada uji alkaloid, di mana menggunakan reaksi Mayer, ekstrak 10 mg dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dimasukkan sebanyak 1 ml reaksi Mayer. Uji dikatakan positif jika terbentuk endapan putih kekuningan. Pada reaksi Wagner, ekstrak 10 mg dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan larutan H2SO4 2N dan reaksi
Wagner. Uji positif jika terbentuk endapan coklat. Selanjutnya ada uji antibakteri, di mana pembuatan medium dengan menggunakan medium Na. Inokulasi bakteri dari biakan murni dengan menginokulasi 1 oz biakan murni bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa ke dalam cawan yang telah berisi media. Lalu pengujian dilakukan dengan ekstrak daun senduduk dengan konsentrasi 10, 20, dan 30 mg, dilarutkan dengan DMSO sebanyak 10 ml. Kemudian dimasukkan kertas cakram di setiap konsentrasi ekstrak. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada hasil terlihat pada tabel kedua di mana jenis senyawa yang dihasilkan positif yaitu saponin, tanin, fenolik, steroid, dan flavonoid, sedangkan terpenoid dan alkaloid menghasilkan negatif. Sedangkan untuk uji aktivitas antibakteri, ekstrak daun senduduk menggunakan metode difusi menunjukkan aktivitas lemah hingga sedang di mana lebih efektif melawan bakteri P. aeruginosa yang bergram negatif daripada S. aureus yang bergram positif, dikarenakan kandungan senyawa aktif seperti saponin, flavonoid, steroid, fenolik, dan tanin. Kandungan metabolit sekunder dalam ekstrak daun senduduk seperti saponin, flavonoid, steroid, fenolik, dan tanin menunjukkan efektivitas terhadap bakteri P. aeruginosa melalui berbagai mekanisme. Saponin meningkatkan permeabilitas membran dengan menurunkan tegangan permukaan, sementara flavonoid dan steroid mengganggu sistem sintesis asam nukleat serta merusak membran lipid. Senyawa fenolik merusak membran sitoplasma dan menyebabkan kebocoran nutrisi, sedangkan tanin membentuk kompleks dengan enzim ekstraseluler serta mengikat ion logam yang semuanya secara kolektif mengganggu metabolisme dan fungsi peran bakteri. Yang terakhir ada kesimpulan, di mana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap ekstrak daun senduduk, dapat disimpulkan bahwa aktivitas antibakteri terhadap bakteri P. aeruginosa memiliki aktivitas bersifat lemah hingga sedang, sedangkan pada bakteri S. aureus bersifat lemah. Demikian penjelasan saya tentang jurnal yang membahas tentang ekstrak daun senduduk sebagai antibakteri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.